Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Wijaya dari kelas 11.1 nomor absen 23. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teks persuasi, bagian refleksi halaman 39. Bagian yang pertama adalah menyimak. Ketika menyimak teks persuasi, kita harus mengetahui makna teks persuasi, yakni yang pertama, makna kata persuasi berdasarkan kamus adalah bujukan halus, ajakan, saran, atau imbauan. Yang kedua, teks persuasi merupakan kelanjutan dari teks argumentasi. Yang ketiga, teks persuasi dapat juga dikatakan sebagai puncak teks argumentasi. Bagian yang kedua adalah membaca. Ketika membaca teks persuasi, kita harus mengetahui struktur teks persuasi yang terdiri dari yang pertama, pengenalan isu atau pengantar permasalahan. Berisi sebuah paragraf pengantar mengenai topik yang akan menjadi pembahasan. Yang kedua, argumen. Berisi rangkaian argumen, bisa berupa fakta-fakta, data-data, alasan, atau pernyataan penulis. Yang ketiga, ajakan. Berisi ajakan, himbauan, saran, atau dorongan kepada pembaca untuk melakukan hal yang diinginkan oleh penulis. Bagian yang ketiga adalah berbicara. Dalam diskusi kelompok, Anda perlu mengetahui beberapa norma kesantunan presentasi, yaitu yang pertama, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, intonasi serta volume suara harus dapat terdengar dengan jelas oleh audiens. Yang ketiga, tidak bertele-tele dalam menyampaikan permasalahan. Yang keempat, bersikaplah tenang ketika berbicara, meski ada perbedaan pendapat atau tidak mendapat persetujuan dari peserta lain. Yang kelima, bersikaplah demokratis dan tidak memaksakan kehendak. Yang keenam, jangan menjatuhkan orang lain, sasarlah pendapatnya, bukan orangnya. Yang ketujuh, ikutlah berpartisipasi aktif dalam memberikan solusi secara positif. Bagian yang keempat adalah menulis. Sebuah hasil dari penelitian teks persuasi dapat diubah dalam bentuk poster. Ciri-ciri poster adalah yang pertama, gambar yang digunakan informatif dan kreatif, sesuai tema poster. Yang kedua, warna yang digunakan umumnya kontras, mencolok menggunakan beberapa warna. Yang ketiga, bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, kuat, efektif, berkesan, dan persuasif. Yang keempat, biasanya menggunakan kombinasi gambar, angka, kalimat, dan kadang dijadikan simbol. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.